Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di video pembelajaran yang membahas tentang penjumlahan pecahan desimal. Dalam pembelajaran ini kita akan membahas 3 soal tentang penjumlahan pecahan biasa dengan desimal. Kedua, penjumlahan pecahan campuran dengan desimal. Ketiga adalah penjumlahan pecahan desimal dengan desimal. Kita lanjut pembahasan soal pertama, yaitu dengan penjumlahan pecahan biasa dengan desimal. Nah, yang mana bilangan pecahan desimalnya? Pecahan desimalnya adalah 0,1. Nah, kita ubah pecahan desimal ini, kita ubah menjadi pecahan biasa. Jadi pecahan desimal ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Nah, ini 0,1. 0,1 berapa angka di belakang koma? 1. Jadi karena hanya 1 angka di belakang koma, maka per 10. Seandainya 2 angka berarti per 100. Nah, karena ini 1 angka di belakang koma, maka per 10. Maka kita ubah menjadi 1 per 10 atau 1/10. Jadi 2/3 ditambah 1 per 10. Nah, kemudian kita jumlahkan 2/3 ditambah 2/3 ditambah 1 per 10. Nah, lanjut. Nah, kita selanjutnya, nah ini. Nah, ini sudah tahu kalau penjumlahan pecahan dengan pecahan biasa. Nah, ini dapat 10 dan 3. KPK-nya adalah 30. Maka kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK 3 dan 10 menjadi 30. Nah, kemudian kita bagi 30 dibagi 3 hasilnya adalah 10. Kemudian selanjutnya 30 dibagi 10 hasilnya 3. Nah, ini tak bagi. Nah, ini kita bagi. Nah, selanjutnya kita kalikan 2 kali 10 ditambah 1 kali 3. Hasilnya adalah 2 kali 10, 20 ditambah 3 per 30. Hasilnya adalah 23 per 10. Ini bisa disederhanakan. Ini tidak bisa disederhanakan lagi karena 23 itu termasuk bilangan prima. Bahwa bilangan prima hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Maka FVB-nya 23 dan 30 hanya 1. Jadi tetap hasilnya 23 per 30. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Diperhatikan 0,25 ditambah 3 per 20. Nah, seperti soal pertama tadi, kita rubah pecahan desimalnya menjadi pecahan biasa. Nah, pecahan desimalnya diubah menjadi pecahan biasa. Yang mana pecahan desimalnya? Yaitu 0,25. Nah, soal pertama berapa angka di belakang koma? Hanya 1. Yang ini ada 2. Maka kalau 2 angka di belakang koma maka per 100. Maka hasilnya adalah 25 per 100 ditambah 3 per 20. Nah, ini langsung dijumlahkan seperti pecahan biasa. Nah, ini kita kalikan lagi, kita menyamakan penyebutnya. 20 dan 100, yaitu FVB-nya 100. Nah, KPK-nya 100. KPK dari 100 dan 20 adalah 100. Ya, jadi sekali lagi mengingatkan kembali bahwa untuk menyamakan penyebutnya yaitu dengan cara mencari KPK. Kemudian, nah ini sudah
tahu dari sininya pembilangnya ini. Setelah itu kita bagi 100 dibagi 101, maka hasilnya di sini 1. Kemudian selanjutnya 100 dibagi 20, hasilnya adalah 5. Nah, kemudian kita kalikan 25 kali 1 25, 3 kali 5 15 per 100, hasilnya adalah 40 per 100. Nah, 40 per 100. Kemudian 40 per 100 ini kita bisa disederhanakan dengan cara mencari FVB. FVB-nya adalah 20. Nah, FVB-nya adalah 20. FVB dari 40 dan 100 adalah 20. Kemudian kita bagi 40 dibagi 20, hasilnya 2, baru 100 dibagi 20, hasilnya 5, maka hasilnya adalah 2 per 5. Selanjutnya kita ke soal nomor 3, yaitu penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan desimal. Nah, sama dengan sebenarnya soal sebelumnya, yaitu kita mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, ini 2 per 5 ditambah 1,24. Berarti berapa angka di belakang koma? Nah, coba dilihat ini. 2 angka di belakang koma berarti menunjukkan bahwa itu adalah per 100. Nah, kita ubah. Nah, 2 kita pisahkan aja, ini bilangan aslinya atau bilangan bulat, tambah 2 per 5. Nah, ini hasilnya. Kita bahas dulu hasilnya dari sini. Nah, ini kemudian pecahan biasanya, pecahan biasa. Nah, kita taruh di sini. Kemudian 124 per 100. Sini. Dari mana 100? Atau ada yang bertanya, dari 100 dapat dari mana? Dapat dari sini. 2 angka di belakang koma. Nah, 2 angka di belakang koma berarti per 100. Kemudian nah, kita tahu bahwa ini sini 2. Selanjutnya ini 2, ini 124. Kemudian ini 5, antara 5 dan 100. Untuk menyamakan penyebutnya adalah mencari KPK 5 dan 100. Hasilnya adalah 100. Maka kemudian ini penyebutnya 100 dibagi 5, hasilnya adalah 20. Kemudian 100 bagi 100. Nah, ini 100 bagi 100, hasilnya 1. Hasilnya 1 di sini. Kemudian 2, ini 2 kali 20 40 ditambah 124 dikali 1, hasilnya 124 per 10. Kemudian dijumlahkan menjadi 164 per 100. Jadi 2. Nah, yang ini bisa disederhanakan dengan cara mencari, maksudnya dengan merubah ke pecahan campuran, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Maka kita bisa mencari dengan cara dibagi, berarti 164 dibagi 100.
Kemudian 100 dari berapa dengan sama dengan 164, hasilnya adalah 1. Kalau 2 kelebihan 200. Yang lebih mendekati maka 100 dikurang. Sisa berapa? Sisa 64. Jadi, nah ini 2 tambah 1. Nah, coba lihat di sini. Kemudian kita mencari FVB-nya. Dapatnya dari mana ini tadi ya? 1. Sisanya 64. Ini pembaginya 100. Jadi 1 ya, 164/100. Kemudian dijumlahkan. Nah, kemudian ini untuk menyederhanakannya lagi, kita mencari FVB dari 64/100. Di 60 dan 100 FVB-nya adalah 4. Jadi antara 64 dan 100 FVB-nya adalah 4. Jadi 64 dibagi 4, 16. Kemudian 100 dibagi 4, hasilnya adalah 25. Jadi 2 tambah 1, 16/25, hasilnya adalah 2 tambah 1, hasilnya adalah 3. 16/25. Nah, antara 25 dengan 16 ini bisa disederhanakan. Ini karena FVB-nya antara 16 dengan 25 adalah 1, jadi tetap hasilnya seperti itu. Sekarang kita ke soal berikutnya, yaitu masih penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan desimal. Jadi 0,35 ditambah 3 1/5. Jadi yang ini berapa angka di belakang koma? Ada 2. Maka untuk merubah ke pecahan biasa, maka per 100 karena 2 angka di belakang koma. Nah, ini kita ubah. Kalau mau rubahnya adalah kita lihat berapa angka di belakang koma. Ada 2, maka per 100. Berarti caranya adalah 35/100 ditambah 3 1/5. Sudah ini dari mana? Nah, ini 3 karena 2 angka di belakang koma, 1 2. Nah, makanya per 100. 35/100 ditambah 3 1/5, kita bisa taruh di sini bilangan aslinya. Nah, kemudian ini antara 100 dan 5, KPK-nya adalah 100. KPK-nya adalah 100. Kemudian ini pembilangnya 35. Di sini kita dari sini 1, dari sini 1. Kemudian setelah itu kita bagi 100 dibagi 100, hasilnya adalah 1. Setelah itu 100 dibagi 5, 100 dibagi 5, 100 bagi 5, hasilnya berapa? 20. Maka di sini 20. Selanjutnya 35 kali 1 ditambah 1 kali 20. Hasilnya adalah 35 ditambah 20, hasilnya adalah 55/100. Nah, kemudian kita mencari FVB dari 55 dan 100. FVB-nya adalah 5.
Jadi 55 bagi 5 hasilnya 11. Baru 100 bagi 5 hasilnya adalah 20. Maka 3 11 per 20. Selanjutnya kita ke soal berikutnya, yaitu penjumlahan pecahan desimal dengan desimal. Nah, 4,3 ditambah 2,7. Nah, caranya kita bisa dengan cara penjumlahan bersusun. Nah, 4 baru komanya kita ratakan dengan sini, koma ya. Ini koma kita ratakan, berarti 4,3 ditambah 2,7. Kemudian kita jumlahkan 3 tambah 7 10. Maka di sini 0 simpan 1. Kemudian baru 1 tambah 4 5 ditambah 2 hasilnya adalah 7. 7,0. Jadi kalau angka di belakang koma, kalau 0 di belakang koma bisa dihilangkan menjadi 7. Jadi hasilnya adalah 7. Nah, jadi 4,3 ditambah 2,7 hasilnya adalah 7. Kemudian kita ke soal berikutnya. 0,3 ditambah 1,35. Nah, sudah dijelaskan sebelumnya bahwa cara seperti ini kita menjumlahkan bersusun, yaitu 0,3 ditambah 1,35. Jadi komanya kita ratakan. Nah, misalnya di sini 0,3 ditambah 1,35. Nah, seperti ini. Sebenarnya bisa kita menulis di sini 0. Nah, supaya ada ya bisa ditulis 0. Jadi bisa ditulis 0. Jadi 0,30. Jadi 0 ditambah 5 5. Baru 3 ditambah 3 6. Kemudian 0 ditambah 1 1. Hasilnya adalah 1,65. Nah, inilah hasilnya 1,65. Ya, demikianlah tadi pembahasan soal penjumlahan pecahan desimal. Sekian dan terima kasih.